Bahas politik identitas. M. Kodari. Kalau Anies versus Prabowo, Anies calon Islam, Prabowo dilabeli calon Kristen. Kelebihan seorang jenderal politik di lapangan kan begitu. Dia datang kepada Pak Surya Paloh walaupun kursinya lebih besar, walaupun elektabilitasnya lebih tinggi, karena dia sadar kalau sendirian nggak bisa gitu. Sehingga calon presidennya dari Nasdem Tower ini adalah Prabowo, dan wakilnya besoknya udah nongol, udah ditampilkan oleh sutradaranya. Siapa yang datang pada hari berikutnya? Erick Thohir begitu. Dan makanya buat saya agak menarik juga tuh. Kok Pak SBY presiden dua kali, presiden dua kali. Pendeta mencalonkan diri jadi anggota DPD RI. Sudah mulai ini kafir-kafir ikut-ikutan karena sudah melihat ada ulama yang mau jadi cawapres. Besok jangan ditolak kalau ada pendeta jadi cawapres, jangan. Karena sudah ada contoh. Sudah ada contoh dari orang-orang munafik. Saya tahu label agama di Indonesia ini cuma dua: Kristen, Islam. Kap, muk. Kafir, mukmin. Islam, Kristen, Nasrani, Muslim. Tapi ada ketambahan sekarang satu. Apa? Munafik. Jadi sudah ada tambah satu, musim munafik. Padahal Medan ini, Riau, Aceh musim durian. Sekarang bukan musim durian, skala nasional musim munafik. Gak ada orang kafir gak munafik. Ada pendeta saya baca di Aikanopan, pendeta siapa itu? Calon anggota DPD RI, non partai kalau DPD. Apakah kita sebut dia nggak boleh kita pilih? Walau bisawab. Dia jadi berani, mereka jadi baju, jadi berani menghina Islam. Tunduk jangan tunduk, hormat tetap hormat. Tapi tunduk jangan tunduk kepada kebatilan, jangan. Hormat tetap hormat. Jokowi presiden merupakan simbol negara, tetap kita hormat. Tapi untuk tunduk ikut-ikutan Alpateko enggak. Ini ada MTQ robah. Kenapa robah? Karena presiden menyebutnya Alpateka, maka MTQ kali ini harus menyebut Alpateka. Langgamnya langgam Jawa, besok langgam Aceh, besok langgam Kalimantan. Islam dipersempit jadi Islam Nusantara. Siapa yang buat? Kepentingan Jakarta. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari memprediksi potensi politik identitas dan polarisasi pada Pilpres 2024 akan makin menguat. Menurut dia, dengan perkembangan politik saat ini, masih ada kemungkinan politik identitas seperti Pilpres 2019. Warning nih, dengan konstelasi yang ada sekarang ini, harus siap-siap dengan kemungkinan polarisasi ekstrim lagi pada 2024. Dengan berat hati harus disampaikan, mumpung belum terjadi, kata Kodari saat acara halal bihalal gerakan 3 periode yang diunggah melalui akun Jokowi Prabowo 2024 di YouTube. Dikutip jpnn.com Selasa 28/6, dia menjelaskan jika Pilpres 2024 terjadi hingga 2 putaran, pasti akan ada pasangan capres, cawapres dimanfaatkan atau bahkan bekerja sama dengan kelompok-kelompok identitas, misalnya PA 212 dan Ustadz Abdul Somad. Saya eksplisit sekarang, soalnya UASnya sudah eksplisit kemarin dalam pertemuan jaringan alumni Timur Tengah Indonesia. Dia mengatakan
Kita harus merebut posisi politik, lanjut Qodari. Tak hanya itu, dia menyebutkan tokoh yang juga akan turut memanaskan Pilpres 2024 masih sama datang dari jaringan alumni Timur Tengah yang secara terang-terangan mengatakan Indonesia 2025 akan lahir khilafah. Saya ulang ya, 2025 akan lahir khilafah. Namanya Bakhtiar Nasir. Siapa Bakhtiar Nasir? Tokoh PA 212 ungkapnya. Qodari juga mengatakan kelompok identitas tersebut akan memakai label agamis pada calon tertentu dan membentuk polarisasi. Begitu dipakai isu agama calon Islam, maka otomatis pemilih akan terbelah, menciptakan pembelahan dan polarisasi yang semakin ekstrim. Demikianlah trennya, bukan ngarang, lanjutnya. Qodari juga memprediksi 3 kemungkinan nama-nama capres yang diusung dan maju hingga putaran kedua Pilpres 2024. Dia menyebutkan, jika yang lolos putaran kedua Prabowo vs Anies, Anies akan dilabeli calon Islam dan Prabowo Subianto calon Kristen. Pasti karena yang datang ke acara jaringan alumni Timur akan dilabeli calon Kristen. Pak Jokowi yang Islam saja bisa, apalagi Prabowo yang kakaknya Katolik, jelasnya. Dia menyebutkan jika yang lolos putaran 2 yaitu Anies dan Ganjar, Anies tetap dilabeli calon Islam, sedangkan Ganjar akan diberi label calon Kristen. PKI Singapura layaknya Presiden Jokowi pada pemilu 2019, ujar Qodari. Namun, dia memprediksi hal yang berbeda jika yang lolos putaran 2 Pilpres 2024 ialah Ganjar versus Prabowo. Prabowo kembali di label calon Islam dan Ganjar calon Kristen, imbuh Qodari. Dia mengaku masih tidak percaya dengan elit yang mengatakan sudah tidak lagi menggunakan politik identitas. Tetapi kenyataannya di lapangan malah sebaliknya. Atas dasar itu, dia menawarkan gagasan untuk Presiden Joko Widodo kembali menjabat selama 3 periode berpasangan dengan Prabowo Subianto.